Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ulama anal kiram, dumateng para kiai, para ustaz ingkang kawula mulyakan. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pengurus Jamiah Subaniyah Desa Songgom ingkang kawula hormati, Bapak Kepala Desa ingkang kawula hormati, pengurus Mushola Baitul Muttaqin ingkang kawula hormati, sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini malam Jumat Kliwon yang mungkin bagi sebagian wong Jawa Jumat Kliwon itu mempunyai kekhususan dibandingkan Jumat itu pun itu mboten. Tetapi kalau konsep syariat agama Islam, apapun Jumatnya niki sedoyo mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada Jumat Kliwon mempunyai kelebihan dibandingkan Jumat-Jumat yang lain. Oleh karena itu, tentunya pertemuan kula lan panjenengan dalu menika mudah-mudahan pertemuan yang dirahmati diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang menghantarkan kula lan panjenengan besok sareng-sareng dipertemukan malih wonten swarganipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun maringi petunjuk syariat agama Islam, ingkang maringi uswatun hasanah, suri toladan ingkang sae. Mudah-mudahan berkahipun kula lan panjenengan mau sholawat dipun paringi slamet sejahtera dunia akhirate lan besok wonten dinten kiamat kula angsal syafaate. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini terhitung sampun lebet dinten tarwiyah. Kita mboten niku menawi menggunakan ketentuan isbat pemerintah Indonesia. Mungkin ada wong sing ngomong kaya kiye, kenapa pemerintah Indonesia kok tidak mengikuti daripada ketentuan pemerintah Arab Saudi yang menjatuhkan ketetapan hari raya Idul Adha tanggal 9 dinten Sabtu. Gitu mboten? Nah, ini kita jelaskan ben wong ora gagal paham. Gitu mboten? Ibu, Arab Saudi karo sombong nggih
niki jarak waktunya selisih 4 jam. Kira mboten? Niki kalau kita menggunakan standar penanggalan Masehi. Standar penanggalan Masehi itu hitungannya menggunakan terbitnya matahari. Kira mboten? Terbitnya srengenge. Sementara niki dirokna Bu nggih. Kalender Hijriyah atau yang kita kenal dengan kalender wong Jawa, kira mboten? Niku yang dibuat standar bukan matahari, tetapi yang dibuat patokan niku rembulan. Menurut ketentuan hukum, Ibu, bahwa negara yang posisinya sebelah barat dari Indonesia potensi melihat bulan baru itu lebih besar, lebih dahulu dibandingkan negara yang sebelah timurnya, sehingga wajar kalau Arab Saudi dan daerah timur tengah sekitarnya itu dalam berlebaran tanggal 9 Juli. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Sekarang kalau misalnya kita itu serba mengikuti daripada Arab Saudi, tak contoh nasi gampang. Panjenengan kira-kira waktu bulan puasa Ibu mulai orang mangan jam pira kira-kira? Berarti sadurunge angger teng mriki katakan jam 4 panjenengan wis ora mangan. Gitu mboten? Angger Indonesia apa-apa waktune pandipadakna karo Saudi, jam 5 Indonesia wis subuh, ning Arab Saudi nembe jam 1 bengi. Gitu mboten? Gitu mboten? Berarti mestine kalau kita mau menyetandarkan tentang masalah waktu, ini yang terjadi tentang masalah waktu puasa itu semrawut. Kenapa? Jam 7 pagi kita ini sudah kelihatan matahari, ning Arab Saudi si bengi, sehingga di sana masih boleh untuk kemudian makan. Kalau misalnya kita Indonesia mengikuti standar sana, jenengan lo kan oleh jam 7 awan mangan awan-awan di bulan puasa. Niki gambaran sederhana. Niki kita mau khotimah. Kalau niki badhe bahas khusus masalah korban, mumpung pas momentumnya, gitu kan? Momentumnya pan Idul Adha. Mane kalau alon-alon lenggah mawon nggih mangke tak nggih. Niki kita mau khotimah iki. Masalah ke wong sing ngomong lah Indonesia kok kenapa wong Arab bae menentukan iliyane tanggal 9 kok Indonesia kemudian tidak. Bukan hanya Indonesia, para bapak, para ibu, negara ASEAN kabeh Idul Adhanya tanggal 10. Gitu mboten? Orang mau Indonesia. Jadi anggaran wong sing ngomong Indonesia maha-maha orang nuruti Arab. Gitu mboten? Warane wong kuper, kurang berkah. Paham mboten, Pak? Nah, niki kula perlu menyampaikan dumateng panjenengan sedaya supaya jadi anggap ya apa maning menteri agamanya adalah orang Nahdlatul Ulama, wong yang di luar mereka itu kadang tanggapan dan responnya itu sinis. Makanya saya sampaikan sebelum memulai ngaji niki mukadimah sanes ngajine kita nggih. Makanya khusus masalah pengajian itu full kita bahas masalah problematika korban. Nanti jenengan kula persilahkan untuk bertanya sepuas-puasnya gitu mboten. Sehingga harapan kula lan panjenengan para bapak para ibu, panjenengan yang nanti diamanahi menjadi panitia korban itu betul-betul bukan mengurangi ibadahnya, bahkan menyempurnakan,
ibadahnya wong sing duweni kurban. Karena kados mekaten para bapak para ibu, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki kula ben santai nggih Pak nggih. Niki kan wonten keterangan kaya iki. Hukum kurban niki kula jelasna hukum menurut versi ulama-ulama nggih. Menurut madzhabul arba'ah. Madzhabul arba'ah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dari 4 imam yang menjadi panutan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, maka pendapat Imam Abu Hanifah kurban itu hukumnya fardu ataupun wajib. Geleng-geleng menurut sinten? Imam Abu. Sementara menurut versi daripada Imam Malik, versi Imam Syafi'i, versi Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa kurban ini hukumnya sunnatun mu'akadah, sunnah tapi sangat dikukuhkan. Ini berdasarkan hadis Kanjeng Nabi yang pernah disampaikan kepada para sahabat, man wajada sa'atan walam yudahi wala yaqrabanna musallana. Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan seperti ini para bapak-bapak ibu. Barang siapa yang punya kemampuan pada waktu bulan Dzulhijjah, punya kemampuan untuk membeli seekor kambing, ini sebagai kurban itu sapi puntengan, punya kemampuan untuk iu, kira boten. Kok ora korban, maka sampai Kanjeng Nabi menyampaikan wala yaqrabanna musallana, wis orang usah merak-merak ning tempat sholat saya. Ini yang kemudian dijadikan standar ataupun pedoman. Menurut Imam Abu Hanifah, hadis itu menunjukkan tentang hukum wajibnya bagi wong sing mampu untuk berkurban. Untungnya ibu, kula lan panjenengan itu mengikuti pandangan dan pendapat imam kita, yaitu Imam Syafi'i, yang mengatakan kurban bukan hukumnya wajib tetapi hukumnya sunnatun mu'akkadah. Artinya apa? Angger ana wong sing waktu tanggal Dzulhijjah ataupun bulan haji duwe kemampuan tapi ora korban, ini mukhalifun lisunnah, status hukumnya hanya makruh. Tetapi kalau menurut pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bagi wong sing mampu hukumnya wajib, wong sing ora korban waktu bulan haji ora mung makruh tapi sampai level hukum haram. Ini sakit dicerna apa mboten Ibu? Sakit dicerna apa mboten? Lah, kenapa kuluran panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad itu, sekalipun ini adalah sunnah, itu dianjurkan berkorban? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang fadilah, tentang manfaat, tentang keistimewaan wong sing korban itu. Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ibadah korban kita itu kelak pada waktu di hari kiamat itu fa'innaha matoyatun ala sirat, akan dijadikan sebagai perantara, dijadikan sebagai kendaraan, dijadikan sebagai media untuk melewati jembatan di atas neraka jahanam. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis tentang sifat jembatan di atas neraka jahanam Ibu, itu sangat luar biasa mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Rasulullah menggambarkan sifat jembatan di atas neraka jahanam. Ini yang pertama al-muzilah, sifatnya itu lunyu, menggelincirkan. Yang kedua bukan hanya lunyu menggelincirkan, yang kedua jembatan di atas neraka jahanam itu lebih kecil dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bayangkan kalau itu wong barangnya cilik
terus landep nemen, terus nuyukisan. Secara logika manusia mungkin boten-boten sing saged melewati jembatan di atas neraka jahanam. Tetapi umat Nabi Muhammad, umat Islam kados kula lan panjenengan diberi keistimewaan supaya kelak pada waktu melewati jembatan di atas neraka jahanam bisa lolos, bisa sempurna. Maka caranya apa? Kita itu berkorban sehingga nanti binatang kurbannya dijadikan sebagai kendaraan. Amin Allahumma. Oleh karena itu para bapak para ibu, agar binatang kurban ini dijadikan kendaraan, maka seluruh daripada organ tubuh binatang sing kurban ini tidak boleh kita transaksionalkan. Bahasa wong kapangane aja ngenti kemudian dijual belikan. Kenapa? Karena nanti korban panjenengan itu akan diwujudkan secara utuh, baik kulite, baik dagingnya, baik balungnya. Kalau sampai nanti ternyata binatang kurban ini oleh panitia yang sembrono, mohon maaf, mungkin karena alasan tidak ada operasional, oke? Tidak ada kemudian biaya untuk misalnya konsumsi. Akhirnya anak wong sing nen rokok. Bahasanya itu orang menituku nen rokok, dinain kikil. Anak wong sing kemudian nen jajan, dinain endas. Nen kalau tidak ada barter, gak masalah. Contoh, imam musola, imam masjid di samping oleh bagian kaya kancah batir dinendas, gak masalah, sebagai bentuk penghargaan atau hadiah. Yang tidak boleh itu ketika kita memberikan daripada kurban atas nama barter, karena wong nein misalnya rokok, nein konsumsi, apa maning sampai nein kemudian duit go konsumsi, wong sine duit dinain kikil ataupun das betus. Ini yang namanya transaksional alias barter, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Pertama, niki sekedar dipun bagi panitia. Panitia itu kan kapasitas itu menjadi wakil, Pak, wakil wong sing kurban. Wakil itu hanya satu, menyembelih, yang kedua menguliti ataupun neteli, yang ketiga membagikan. Tidak pernah dalam hal ini panitia kurban diberi wewenang untuk memperjualbelikan, apalagi sampai misalnya dibarter dengan masalah rokok ataupun konsumsi. Sehingga kalau sampai kemudian panitia menjual bagian-bagian daripada binatang kurban, di samping hukumnya haram, itu juga tidak sah. Ini sih perlu diperpahami ini. Nah dikira simpen sih dari didoli, ayo. Ya, panitia ini kan hanya mengelola. Ya benar. Dekene wong sing korban diserangani musola ning masjid, supaya diatur supaya wong samusala oleh kabeh bu setengah kilonan, bu sakilo. Ya benar. Ini dia harus dipahami. Sehingga kewenangan wong sing jadi wakil, wong sing jadi panitia itu tidak boleh melebihi kewenangan yang dimandatkan, diamanatkan oleh wong sing korban. Wong sing korban mandate pun nyembelihna bagi kena karo wong sing berhak menerima korban, tidak ada mandat yang berkaitan menjual ataupun barter daripada bagian-bagian binatang korban. Ini bisa dipahami oleh panitia. Nah terus bagaimana kalau ada alasan panitia tidak ada kemudian operasional? Tolong dicatat ibu bapak, kalau persoalan tidak ada operasional bukan berarti lantas pelariannya dengan menjual organ tubuh, entah lumping, entah kikil, apa manilan indas. Tetapi kita meminta karo wong sing kurban, wong sing kurban wedhus de mampu loke iya kon iuran 50 100 maring go operasional terus orang mampu, ya boleh. Jadi operasional itu tanggung jawab wong sing kurban.
Nah, niki sing perlu dipun pahami. Mohon maaf, barangkali panjenengan selama ini kalau misalnya fardu kifayah sampun paham di Pak. Kifayah karena yang misalnya ngurusin mayit. Niki saya jelaskan. Korban ini sunnahnya itu sunnah ala kifayah. Ini yang mungkin barangkali tidak familiar. Ya, dengan misalnya mungkin ngapunten orang roh keterangan gaya kayak orang iya sunnah karena sunnah kifayah karena biasanya singkatnya kifayah itu biasanya baduki kayak mulasarah jenazah. Tapi kita terang ibu bapak supaya panjenengan paham gini, apa pengertian sunnah kifayah? Kifayah itu kan artinya kalau ada sebagian yang melakukan maka tuntutan yang lain gugur. Ya benar. Ini persis panjenengan satu keluarga. Andekan panjenengan tahun ini suami pan kurban, istri pan kurban, menurut saya ora usah loro-loro. Kenapa? Dengan suami kurban maka tuntutan kurban kalau istri sudah tidak ada lagi. Nah, istri juga oleh pengen pahala kurban. Oke, silahkan nanti sing penting waktu penyembelih wong sing nyembelih ngucapna Allahumma bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin Allahumma harinika wa ilaika fataqabbal udhiyata. Disebutkan udhiyata siapa? Disebutkan disambung dengan wa alihi. Maka dengan kita mengucapkan wa alihi maka keluarganya sekalipun yang berkorban hanya ayahnya seluruhnya mendapatkan pahala kurban. Halo Pak. Kenapa kok modelnya seperti ini? Kalau panjenengan tahun ini suami istri pan korban tapi tahun depan misalnya kebetulan orang korban, berarti panjenengan tahun depannya nggak mendapat pahala kurban. Tapi kalau tahun ini suami kurban, kemudian pada waktu sing penting waktu nyembelih Pak, waktu nyembelih doa kabulnya itu ditambahi Allahumma hazimika wa ilaika fataqabbal bapak utiyah fataqabbal misalnya utiyah bapak Abdullah wa alihi, maka keluarganya bapak Abdullah, istri dan anak yang masih menjadi tanggungannya seluruhnya mendapatkan pahala kurban walaupun pada waktu itu tidak kurban. Berarti kuncinya pada waktu kita mau menyembelih ini yang namanya menghadiahkan pahala. Betul kambingnya kambing satu untuk orang satu, tetapi kambing satu itu boleh pahala kurbannya dihadiahkan untuk orang lain termasuk satu keluarga. Bukan berarti kambing satu untuk kurban satu keluarga, tidak, ada salah paham. Gitu kan? Makanya ini tolong sih biasanya nyembelih ini harus dipahami nih, ya. Jadi saya ulangi, mau sekarang sunnah kifayah, ya. Sunnah sing apabila ada sebagian dalam ini konteks keluarga, misalnya suami melakukan daripada kesunahan, maka tuntutan maring istri menjadi gugur. Berarti umpama istri pun mampu kurban, gitu kan? Tapi orang kurban ya hukum orang makruh karena wis ora tertuntut. Ada sebagian yaitu suami yang berkurban. Lah istri kita planning korbannya tahun depan, gitu kan? Giliran yang korban istri tetapi pada saat waktu misalnya nyembelih Allahumma halimika wa ilaika fataqabbal udhiyata ibu Fatimah wa aliha, disebutkan wa aliha, otomatis keluarganya, suaminya, anaknya yang tidak korban mendapatkan pahala. Ini kuncinya Pak, menghadiahkan pahala kurban. Orang korban tapi oleh fadilah pahala kurban. Paham betul Pak? Artinya bahwa yang namanya kifayah itu berarti kalau dalam satu keluarga ada sudah yang melakukan, berarti yang lain tidak tertuntut untuk melakukan, tapi bisa mendapatkan pahala dengan cara menghadiahkan pahala kurban pada saat waktu mau menyembelih. Kuncinya mau menyembelih Pak, harus disembelih bukan sakit dong.
Niki tukang jagal harus paham niki. Supados mangke wong-wong sing kemudian ora korban bisa kesawaban pahala korban dengan cara seperti itu. Waktu doa qabulnya Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal iyaka. Ya, disebutkan namanya. Saya menyebutkan namanya, kemudian disebutkan wa alihi anggap wong lanang, wa alihi anggap wong wadon. Kurban ini merupakan sedekah yang spesifik. Kenapa sedekah yang spesifik? Kenapa? Orang yang menerima bagian kurban, Pak, ini punya hukum yang berbeda. Angger daging korban sing nampani wong miskin, maka statusnya namanya sedekah. Pandi pangan ya monggo, pandi dol ya oli. Jadi anggap panjenengan kepengin betul-betul berbagi, ngomong sing larat temen disambing oleh bagian Pak, dine lumping baik. Kenapa? Angger sing nampani wong larat, lumping didol sah. Tapi angger kemudian misalnya lumping sing nampani ternyata dinyain, itu wong sing mampu hanya bisa dimakan dan memberi makan, didol karo wong liya ora oli. Makanya dikadangkan kurban ini walaupun sedekah itu sedekah yang sifatnya spesial. Jadi binatang kurban dagingnya angger dibagikan karo istilahnya sedekah, kalau dibagikan mari wong sing nampani wong sing mampu, itu bukan sedekah tapi hadiah. Kalau hadiah hanya boleh daging itu dimakan, memberi makan ke orang lain, idul karo tukang cilok atau tukang bakso, hukumnya rolling. Pertanyaannya, bagaimana kalau untuk misalnya ya, untuk prasmanan, kan itu ya beda. Yang penting jenengan niatnya prasmanan itu adalah memberi makan. Persoalan panjenengan nanti dengan amplop ya barangkali ya pokoknya itu sebuah kebiasaan, gitu. Kira betul. Sing penting aja didol. Baik didolnya langsung ataupun panjenengan mereka yasa digawe bakso, digawe pentol ini bikin didol tetap hukumnya orang. Di dalam hal korban Pak, kalau buatan ngertos tentang sombong nih Pak, kalau misalnya wedus anak dikalungi lepat nopo buatan ibu. Buatan nggih. Terus ditutupi nganggo lawon wonten. Kemudian pernah. Kalau pernah ningali, makanya kan sepakatan. Barangkali mungkin panjenengan pernah ningali. Begini. Kalau sampai misalnya kebangetan misalnya di wedus dikalungi lepet panganan, kira-kira anak atau rasi kolu kira-kira bekas dikalungi wedus lepetnya dipangan menungsa anak betul lagi. Berarti lepet singayatnya hukumnya mubadir itu adalah penggaweannya Angger panjenengan kepengen itu tidak dosa bukan mubadir, silahkan tradisi kearifan lokal dapat diteruskan. Tapi aja kalung dari wedus digawakan di pasar karo panitia, itu baru hukumnya halal. Ya betul. Amin Allahumma. Kalau sebagian yang misalnya umpama ada manusia tradisi di korban misalnya wedusnya dikalungi, tolong nggak usah. Ataupun sekarang ya, anak sing meneruskan wedusnya kemudian ditutupi nganggo lawon, sing pucuk-pucuk lawonnya duit emunan, gitu betul. Sekarang sudah masanya era sekarang aja lawon tapi sarung aja dikemulna tinekna karo wong sing nyembel. Niku baru manfaat. Lagi saya lawon bekasnya wedus nisan saha pasipan nganggo. Wong saya kita lawon misalnya wong mati dia kasih sedekah sing jari ya wong nggih. Bekasnya wedus. Gitu boleh. Ini adalah kearifan lokal, bukan hukum. Justru yang hukum jarang kemudian diketahui Pak. Ya, kira-kira Ibu.
Wong pan korban aslinya sunnah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Siji orang nyukur rambut ibu, rambut apa baik? Sing nomor loro orang ngetok kuku. Sunnah ini kalau versi madzhab Syafi'i. Karena kalau versi madzhab Hambali hukumnya pindah lagi. Alasannya kenapa? Karena ada keterangan yang mengatakan fadilah wong kurban ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan itku rokobah, memerdekakan, membebaskan seluruh organ tubuh wong sing korban dari api neraka. Amin Allahumma. Angger panjenengan sadurunge korban wis disembelih, ukune wis terpotong, rambutnya wis ditugel, berarti kan rambutnya itu terpotong dikit, orang itu dibebaskan. Ya udah. Makanya dianjurkan ya, sing barangkali terbiasa dengan cuma tetongi kuku tapi pan korban ditahan dingin. Engkau pada saat waktu panjenengan wedhus sapi yang mesti disembelih, silahkan pan potong rambut, pan potong kuku, itu baru diperbolehkan. Ini adalah kesunahan dan perlu kita itu kemudian mengamalkan. Dudu ngalungi wedhus go lepet, ya bener. Ataupun kemudian ngemuli nganggo lawon, ya bener. Ya, ini kadang-kadang ini perlu kemudian kita luruskan karena antara tradisi dan hukum harus dibedakan. Secara hukum wong dinten Jumat itu sunnah ngetoki rambut, ngetoki kuku. Secara hukum. Tetapi bagi wong sing pan korban, tolong nanti ditahan dulu, ngetoki rambut kukunya ditunda dinten Ahad sawi sebinatan kurban panjenengan disembelih, silahkan rambut pan dipotong, kuku pan dipotong, ini hukumnya gak masalah. Tapi sunnah Pak. Enten dengan Imam Ibnu Hanbal. Itu ada yang level kemudian mewajibkan, tapi ini Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Para bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimahumullah. Di dalam kurban tahun ini barangkali menyisakan problem. Ya, ada sing waktunya dina 1, ana sing waktunya dina. Kira-kira andaikan misalnya umpama sing tukang nyembelih misalnya keyakinan bandare dina Ahad oli nyembelih ning dina Sabtu apa ora jeni kan? Asal apa mboten? Asal apa mboten? Masalah asal mboten dirokne di keterangane mestine ya. Ini sebagai pancingan supaya perhatian. Biasanya kalau misalnya mboten diajukan pertanyaan orang perhatian enggak fokus ini kan ini fokus oke. Begini. Ada perbedaan tentang masalah waktu menyembelih kurban menurut Imam Madzhab 4. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali syarat mutlak kurban wis sawise kudu salat Idul Adha. Mutlak itu. Syaratnya mutlak itu. Tapi kalau Imam Syafi'i ya, mulai terbitnya matahari dan perkiraan sholat Idul Adha dan kemudian khutbah Idul Adha, tidak ada persyaratan untuk diawali dari sholat. Kenapa kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali mensyaratkan tentang masalah penyembelihan itu harus didahului dengan sholat? Karena ayatnya jelas dimulai dari fasolli kemudian wanhar, fasolli lirabbika. Artinya kita mengalirkan darah, menyembelih binatang korban itu diawali dari kita sholat. Yang dimaksudkan sholat di situ menurut ulama al-tafsir itu mayoritas mengatakan sholat Idul Adha. Artinya dalam konteks seperti ini, ya walaupun toh misalnya dirung sholat, ya lebih baik kalau versi menurut madzhab Imam Syafi'i. Gitu bener. Kalau jadi menurut Imam Syafi'i, sing penting ya waktunya itu terbitnya matahari pada waktu ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Keyakinan tanggal 10 Dzulhijjah itu kan bagi wong sing korban, dudu wong sing nyembel. Gitu bener.
Ya, kalau Imam Syafi'i terbitnya matahari sampai kira-kira waktu untuk sholat dan khutbah. Walaupun wong kue ora sholat, ya hukumnya tetap sah. Ya, tapi kalau kemudian mazhab Maliki, mazhab Imam Abu Hanifah dan Hambali berdasarkan ayat yang dimulai dari fasoli lirobika wanhar, bahwa nanti mengalirkan darah kurban itu harus kemudian diawali dari sholat itu ada, sehingga syarat kurban harus setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Hari ini tentunya mau tidak mau begini. Nah, ini saya sampaikan kan karena barangkali ini kan panjenengan kok ini disambat loh ya, disambat dengan badan dina ahad, ternyata kon nyembelih waktu dina ini nggak menjadi acuan. Yang menjadi acuan itu wong sing duwe kurban keyakinannya badannya tanggal pira monggo. Apa mau tembak? Nah ini. Dan yang perlu kita pahami, bagaimana kalau pas waktu prosesi penyembelihan korban, kemudian panitia berinisiatif masak dingin, go panitia go sarapan yang diambilkan di nyicipi bahasa gitu, ataupun istilahnya masak dingin go panitia. Dan ini kira-kira betul apa betul? Betul tentang mantan. Betul apa betul? Jadi pamantan lah, Pak Cil minggunya ada ribet gue pada besok gomeng kan. Begini, lepas anak ataupun lakap barangkali ada, saya jelaskan begini. Pertama, kita harus kembali menstatuskan panitia itu menjadi wakil, gitu betul. Yang kedua, karena ini bukan DKN dewek, sementara ada hadis yang menyampaikan la yahillu malum ri'in illa anti binafsin, bahwa barangnya wong liya, hartane wong liya, kowe ora halal kecuali sing duwe itu kita ketahui legawa. Nah silakan panjenengan, bagaimana cara kita itu mengetahui bahwa wong sing duwe ini kurban legawa? Ya ngomong. Ada orang ngomong sulit. Karena wong masing-masing anak harus sekolah lah mau kesel, anak sing penak temen ya pesta dingin. Kan ya gue. Ya kan? Tapi munggu keluarkan ini kita saran buat hukum. Daripada panitia dicurigai, terus bakal mangan daging wedhus jubel wareg gitu mboten ya. Si mending panitia masak jangan asam sambel karo kemudian petai ini sumrah ini enak. Gitu mboten. Daripada mangan balungan tetapi mangane kaya ngorak patia sedep tidak lirik ya, karena dideleng wong. Kan sing mangan panitia kok ya Bu ya. Coba. Lah mau mama anak sing kebetulan lagi sentimen iya ya. Pesta, dikene siapa sih? Nah, repot kan. Makanya saya itu menyampaikan mengambil solusi, ada celah sebenarnya masak dingin go panitia itu halal, tapi tolong untuk membuktikan bahwa itu halal orang ini harus tahu pemiliknya itu legawa atau ngikhlasna. Cara ngikhlasna mojar disit. Ning wong sing korban orang sing cipta. Lah niku kalau kemudian kita memberikan karena malu orang benar, nih kitab Sulamul Taufik panjenengan pasti pernah beru bahwa ketika kita memakan sesuatu lil khaya karena isim, hukumnya juga orang dosa. Wong kula ngomong basa-basi, monggo pamanten. Panjenengane ternyata ya, karena nyongreku isim, mangan temenan. Mboten angsal, Pak. Mboten usah gak tetep kitab Sulamul Taufik, Pak. Maksiatul haki. Wong nehin kok karena isin itu malah hukumnya mboten angsal. Sing mangan iku sing mboten angsal, juga sing neine. Nah ini. Makanya telah sebenarnya itu ada tetap bisa halal, tetapi daripada gitu
itu menimbulkan suudon, menimbulkan pendapat, menimbulkan omongan sing boten kepenak. Luwih sae masake aja kemudian balungan binatang kurban, sing penting jangan langsung ya, saat kemudian pancing gede yang murah biayane, sing penting sambelnya sing enak karo pecah. Ya boten. Niku panjenengan mangan ya lo, Bro, Bu, nggih. Paham boten? Karena begini, ada lagi kayak gini. Karena berpendapat mengatakan wong sing kurban itu oli bagian boleh sepertiga. Akhirnya nih panitia nuntutnya macam-macam. Pokoknya nyongkan ora 7 kilo ora gelem ngene lho ya. Ya. Tolong kita dipahami. Umpama wong model kayak sing cerengkeng ya. Umpama kurban wedhus tapi delu kayak wis bareng apa mana ikan nyembelih dewek, neteli dewek, bagina dewek monggo. Ketika kurban dipasrah nang mushola ning masjid, itu kan asasnya kebersamaan supaya wong sak mushola rasa kabeh. Anda bisa panjenengan wis kaya kue menggunakan dalil seperti gak ada tiba-tiba kaitannya kalau memang mengelola kiamba silakan panjenengan karo sedulur-sedulur tapi bukan masalah. Niki kan dipasrahkan kalau musola supaya wong sak musola oleh kabeh kena kabeh walaupun satitikan sing penting pada merasa kena. Gitu bener. Terus ya wong kue anggar sesuatu istiwakilna orang ini laku contoh saya gambarkan yang sederhana. Panjenengan mau menikahkan anaknya dipasrahkan karo karuan. Mesti panjenengan diomongi, mau jenengan teng mriku mawon. Nah dia ya. Mereka beroli, Pak. Kenapa? Otoritasnya sudah dipasrahkan karo pihak karuan. Artinya bahwa kalau panjenengan wis pasrah, tolong dihargai kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati panitia. Angger panitia wis netapna oleh 3 kilonan ya ora usah protes. Rezekine aja muni aduh nyongkat kaya ora terima ya. Nyongkat pengen 5 kilonan. Mboten angsal, Pak. Paham ora? Ini saya gambarkan persis sama panjenengan ketika menikahkan anaknya. Wis pasrah paling kedua karukan, angger wis diwakilna pasti waline ge kon nyingkir. Ora oleh merek ora oleh. Mesti dikoba bahwa jangan dikumawa. Ini artinya apa? Orang itu kalau sudah menyerahkan urusannya, sudah mewakilkan pada orang lain, kita percaya kepada orang lain untuk melaksanakan urusan naruh-naruh ikut campur. Sehingga ketika panjenengan misalnya menjumpai panitia menentukan bahwa wong sing kurban sapi oleh 3 kilonan ya urusan kayak bikin sedekah tapi kayak orang logro gitu bener. Paham nggak Ibu? Nah, ini sih perlu kita sampaikan. Ya. Nah, mungkin lebih gayemnya, ya. Jadi kan pasti punya banyak problem persoalan. Ini saya silahkan waktu setengah jam untuk dialog. Ben pulau kertas problem persoalan panjenengan masalah kurban dan itu seperti apa. Ini mumpung momentumnya itu, ini malam tarbiyah besok Arafah dan nanti tanggal 10-nya kita itu. Dan salah satu hal yang perlu kita biasakan, Pak. Hari Sabtu habis subuh itu jenengan sudah mulai melantunkan takbiran, Pak. Ini kadang-kadang ngapunten mungkin karena berubah kok takbiran. Takbir Idul Adha itu ada namanya takbir muqayyad. Takbir kan mana kali? Takbir mursal, takbir muqayyad. Takbir mursal ini malam riyayane. Takbir muqayyad itu takbir sing sawise salat. Untuk Idul Adha disunahkan mulai tanggal 9 itu setelah sholat subuh sudah dianjurkan kita untuk takbiran, tetapi hanya berlaku sawise sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, baru malamnya bebas takbiran malam Idul Adha karena mursal. Nah, ini dinatasi kayak itu juga masih takbiran, takbir muqayyad sawise sholat sampai tanggal 13. Jadi orang usah sini dengan paham hukum, ya. Jadi dimulai takbiran, tapi takbirannya hanya tertentu sampai sholat. Orang ini nggak puji-puji,
Ya betul. Jadi ini diredaksi juga takbirannya hanya pada waktu saya sholat itu. Ada lantas kemudian sesi badal lantas puji-pujiannya takbiran. Betul kan? Makruh. Mukhaliful sunnah itu makruh. Ini hal-hal seperti ini harus kemudian kita pahami. Paham ya? Monggo saya persilakan para bapak, para ibu, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan mulai sekarang. Saya beri waktu setengah jam ibu. Gue pokoknya. Macam bu. Ambil. Begini. Terus ibu. Namanya Bu Sinten? Kurban ini tadi sudah dikandangna. Kalau versi Imam Syafi'i sunnatul mu'ad, tetapi bisa menjadi wajib apabila dinadari. Angger kurban wis dinadari menjadi wajib, maka konsekuensinya kudu disotakona kabeh, tidak boleh kita makan walaupun sak griwil. Wajib. Jadi yang panjenengan sampaikan itu adalah wong korbannya wis nadar. Tetapi begini, ini yang perlu disampaikan. Korban itu bisa menjadi nadar kalau binatang korbannya itu sudah ada, nyata. Jenengan esinya duit ibu, durungan apa dusen. Kemudian pernah ngomong, nyong kepengen kurban paling waktu bulan haji. Sebulan temen buci panggotu wedus, dia nomornya. Keenggo biaya bocah lebu sekolah ajaran tahun akhirnya apa? Berarti juga lakal nih. Apakah itu boten? Nah dari itu kalau misalnya kayak dia, contoh nih kita bajui kayak dia. Ana wong nakoni, man wis wedhus panggo apa? Wedhus piye panggo kurban. Ini secara hukum diarani nadar, hukum loh. Nah, karena ini mengatakan wedhus piye mentakin, ini yang dijadikan akhirnya mau hukum kurban itu sunnah, gara-gara kemudian dinadari menjadi wajib. Kalau wajib berarti nanti wajib disodakohkan. Makanya panitia kayak gini, pentingnya binatang kurban itu diberi identitas nama, dikalungi nama, aja lepet ya. Tujuannya misalnya Pak, anak wedhus dikalungi Abdullah, bukan wedhus jalan Abdullah tapi dengannya Pak Abdullah. Supaya apa? Barangkali Pak Abdullah itu pernah terucap nadar. Makanya ketika dibagi daging aja cukup nih wedhus sedat, tapi dicukup nah wedhus wong liya. Pak Abdullah, sisi Bapak Muhammad, berarti sistem barter. Selang-seling sing korban Abdullah dicukup Bapak Muhammad, sing korban Bapak Muhammad dicukup Bapak Abdullah. Walaupun menurut Imam Ali Sibro Malisi, bagi wong awam ketika kadung mengucapkan nadar karena persoalan-persoalan jero, persoalan pelik itu tetap ditoleransi, tetap makan dagingnya yang oli. Karena apa? Kayaknya masalah sing jelimet Pak. Coba siapa sih nyangka ngomong nanti berdusnya panggung kurban itu jebule nadar. Ini menurut Imam Ali Sibro Mali. Ini waktu kita bajui waktu keterangan ratus makanan. Paham ibu ya? Bintunya monggo. Dia monggo Pak Haji Arafah. Oke, sebenarnya begini ya. Ini kita kembali melihat tentang metode kan, metode cara istinbat masing-masing lembaga keagamaan. Kan memang kita itu mempunyai pandangan yang berbeda. Tetapi barangkali yang pernah ngaji Mufidi itu kan ada keterangan ya bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika ada perbedaan,
kok sudah ditetapkan oleh pemerintah, donge sing beda kan kudu nurut apa jadi pemerintah. Cuma kayak gue, karena pemerintah sekarang barangkali dianggap mesra dengan kita, ya susah untuk menyatukan. Menyatukan itu butuh ya untuk nanti menghilangkan ego si macam-macam, ego organisasi, ya, itu sih paling sulit. Sebenarnya masalah begini, dulu pemerintah Arab Saudi waktu sebelum pandemi, secara hitungan tentang masalah ilmu falak, ilmu hisab, pernah menetapkan Arafahnya itu hari Jumat. Kita tahu, barangkali panjang pernah mendengarkan, ketika haji itu wukuf Arafahnya hari Jumat, ada sebagian keterangan mengatakan disebut dengan haji akbar. Wong sing lakoni haji akbar anggar bener diterima kowe kaya nglakoni haji ping 70 sepisah beduru nanti ditunggu. Jawa Tengah ibu bapak itu daftar tunggunya sekarang sekitar 34 32 ya, yang kisaran 32-34 lah nih. Bayangkan jenengan kalau anaknya sakit cepat lahir berarti nanti hajinya 32 tahun yang akan datang. Atau jenengan sing saiki umurnya sekat bagian daftar gitu bener. Berarti hajinya umur 80 anggar nyandak gitu bener. Sing fantastis bombatis maning ning Aceh karo ning Kalimantan nganti 1 tahun. Jadi jenengan ceklon anaknya lahir di daftar dan hajinya 1 tahun yang akan datang ibu ning Aceh. Bisa daftar tunggu cuma 10 tahun, silakan jenengan pindah ning Minahasa, kemudian pindah ning Papua, tapi kudu duwe ini KTP Papua, itu baru daftar tunggunya setelah. Jadi semakin banyak di situ warga non muslimnya berarti daftar tunggunya setelah. Semakin di situ banyak warga Islamnya sebagaimana Aceh Kalimantan, daftar tunggunya itu semakin padat dan semakin lama. Tetapi bagaimana ini? Secara umur kayak ini seorang mungkin jadi swidak misalnya, oke? Bagaimana apakah nyompas duit tetap daftar haji, tetap daftar itu? Kenapa? Sekalipun panjenengan orangnya, itu kok bisa go alasan nyowis daftar cuma durung oleh giliran, itu menunjukkan panjenengan wis etikat. Umroh itu tidak bisa menggugurkan haji. Jadi ada sih umroh sekadiran, apa maning sampai kepengen udah haji, gitu bener. Karena haji itu al-haju Arafah tuh gitu kasih Arafah. Haji itu umum sing wis wukuf di tanah Arafah baru bisa dinamakan haji. Ataupun sempurnanya ibadah haji itu apabila sudah sampai wukuf di tanah Arafah. Ini hadis al-haju Arafah tuh. Paham bener? Sementara kalau waktu umroh itu kan hanya kegiatan di Masjidil Haram, gitu bener. Cuma memang ini juga kita nggak bisa disalahkan kadang-kadang masyarakat. Ini saya anggap ada peran daripada travel, Pak. Saya pernah menghadiri tasyakuran di satu tempat, tasyakuran pulang umrohnya warga setempat. Itu ketika travel memanggil masing-masing itu sudah dengan sebutan haji. Sing akhirnya masyarakat awam sudah kadung dianggap itu memang ya betul layak guna haji. Orang guna haji orang lingo. Kudune yo haji, bikin lingo. Yo haji paling salah, bikin lingo. Makanya kalau yang bergerak di bidang travel ya ada keterangan ini klases tuh. Bahwa fungsi belum kaji kok diundang kaji ini termasuk kebohongan. Jangan paham kebohongan itu punya bagaimana pasti dosa. Itu lo pertanggungjawabkan loh, ini nggak main-main. Oke? Nah, kayak panjenengan nulis di WhatsApp atau di WA ya. Saya sering mungkin pernah mengucapkan ya. Ucapan kan biasa sering OTW kan ya. Untuk berarti lagi jalan. Ngomong OTW sini jerone kasur nih dure kasur.
Tulisan ini menurut Imam Ghazali itu ahadul lisain. Apa ahadul lisain? Salah satu di antara lisan itu bukan hanya lisan-lisan ini, tapi juga tulisan. Yang diucapkan bohong, maka yang tertulis kalau diucapkan bohong juga hukumnya ini. Paham ya? Nah, kembali pada masalah ini. Jadi di Indonesia itu memang sejak dulu, yaitu sulit memang menyatukan. Arab Saudi itu dulu pernah sudah menetapkan Arafahnya itu tanggal 9, sudah dipositikan. Tetapi dulu belum ada COVID. Demi keamanan Pak, itu wukuf Arafahnya digeser. Bayangkan. Padahal itu tanggalnya sudah tepat. Faktornya keamanan. Pernah. Jadi terjadi kemudian perbedaan-perbedaan seperti itu memang rasanya ya ini kalau ini sudah nanti berbasis ormas itu sulit untuk disatukan. Begini saja bisa, kita tanda yang kecil saja. Sebenarnya doa kunut itu nggak ada identitas itu NU itu Muhammadiyah Pak. Tetapi itu menjadi sebuah identitas karena apa? Ya karena kita itu rumangsane bahwa anggar wong NU kudu kunut, wong Muhammadiyah orang kunut. Padahal demikian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu suatu saat pada waktu beliau itu ke Irak, kemudian di dekat makbarohnya Imam Abu Hanifah, itu beliau sholat subuh tapi tidak kunut. Ketika ditanya oleh muridnya, saya menghormati orang yang ada di kuburan ini. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu di antara salah satu ulama yang tidak mensunahkan kunut. Jadi bukan karena identitas kita NU, kita Muhammadiyah atau sholat pun boten. Itu persoalan sunnah dan tidak sunnah. Sampai Imam Syafi'i sengaja orang kunut gara-gara apa? Sholatnya ning pinggire kuburan Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Abu Hanifah ulama yang tidak mensunahkan kunut. Paham nggak Pak? Kurang lebih seperti itu Pak Haji. Sulit memang. Kalau kita bicara tentang tadi ilmu usul fikih kan, ketika ada persoalan, ada perbedaan sudah diputuskan oleh imam itu berarti negara selesai, berarti semuanya harus sepakat. Makanya mohon maaf, hanya di Indonesia ormas bisa menentukan hari-hari. Di negara lain semuanya itu nggak ada kecuali negara. Indonesia top sing bajur-bajur kayak gak ada di negara ini yang gak Malaysia, boten Pak. Malaysia itu yang menentukan langsung rajanya. Semuanya seperti itu. Tapi Indonesia ormas apa maning jatah torek kok oke. Naksa Bali teng Sumatera, liyane dulu pada puasa dewek. Anawadir kemudian di Goa itu Makassar, ya. Kayak kue Batam Urarong Bina wis bandanan dewek. Alasannya gue ini peribuan, gue ini ketentuan ya kayak semua orang mana ya. Tetapi kalau bicara tentang hukum, segala perbedaan kalau sudah diputuskan oleh pemerintah, maka kita sebagai rakyat tinggal kemudian sami natwatona, taat dan mengikuti. Donge tak kayak gue mau bayar rakyat Indonesia kan rakyat menabe. Gila mau bener? Yang lain mau silakan yang mau bertanya. Dia mau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai yaitu terkait mengenai kurban nadar, bahwa disampaikan bila mana